Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi teman-teman sekalian. Ini saya coba lagi presentasi pencapaian proyek minggu lalu yang sudah dipresentasikan ke atasan. Minggu lalu ini saya punya komitmen ini nih, selain inbound outbound, follow up SL CAM ya, MMKA yang combine terutama, kemudian update-nya diberitakan kemarin. Saya coba jelaskan semua perjalanan proses UPB sebelum SONAS, traffic monitor aman internal eksternal. Dan nanti di minggu ini mungkin komitmennya di traffic ya, survei transporter, new transporter ya. Terus ditontori perintahnya divisi, stok prioritas, demand dari KR, kecepatan info, produk R&D. Nah di warehouse ini kebetulan yang inbound, pasangan Pythagoras nih yang kemarin masih ada inbound. Nah per hari ini sudah kita mutasi menjadi stok TRS. Sama ini maksudnya nggak ada percepatan proses eksekusi UPB sebelum SONAS ya. Nah yang ini follow up SLK kami ini kemarin sudah saya bukan mengogi itu menunggu stok secara nasional itu turun. Stok nasional mau itu tinggi tapi pemerataannya jelek sekali gitu ya. Jadi stoknya tinggi itu bukan untuk yang fast moving tapi tinggi untuk yang slow. Jadi mintanya manajemen itu supaya turun dulu stoknya baru buka PO lagi di Momogi, sehingga SL kita jelek terus tuh. Itu nanti di slide berikutnya penjelasan. Ini unsur utama kondensasi Bikam dan DC ya. Dalam 1 minggu kemarin ini hampir kali 1.000 pisisan 20 sampai tanggal 25 antara DN dan hasil pickingan ini sesuai ya. Kemudian juga nggak ada produk turnover, produk yang dikembali akibat salah picking dari toko. Jadi akuisisinya minggu kemarin itu 100% ya. Kemudian ini jumlah DN ini DN CAM ya, jumlahnya 400, rata-rata 75 DN. Nah kemudian ini DN di PSR sama Kanvas ini di 620 DN, ini di rata-rata di 103. Jadi maksudnya kita biasanya maksimal ada di 300 DN sih, siapa nanti 300an DN per hari ya, per hari kalau di jumlah terekam PSR, Kanvas sama ini yang Sabis ya. Itu sama ditambah lagi yang GT. Ini bisa 300an kalau maksimal. Cuman di GT kemarin lagi sedikit nih ya. Isi DN-nya banyak tuh Pak. Walaupun nggak banyak DN-nya, DN-nya tuh. Oh isinya ya satu DN banyak itu ya, oke. Nah DN-nya di tanggal 20 terkirim semua 100%, 21 tanggal ada satu outlet tutup, 22, 23 terkirim 9, 24 satu outlet tutup, dan tanggal 25 ada 2 outlet tutup. Jadi success rate-nya di 95% ya. Ada yang 4 karena tutup. Nah kemudian ini success rate pengiriman total dari CAM dan GP. Untuk kami ini ada 3 tanpa ada tanpa ada on-call tambahan armada. Ini 100% semua kecuali yang GT yang tadi ada 4 outlet yang tutup, jadi 95%, yang lain 100%. Kemudian ini putrasi internal kita tanpa juga tanpa mobil tambahan on call ya. Ini masih disorotin yang di bawah ini gitu ya. Saya kemarin langsung bantah, ini kalau kecil gini ya nggak bisa dilihat dari 1 minggu dong Pak. Minggu kemarin aja 150 ya kan 13 gitu. Oh gitu ya. Gitu ya. Pengennya sih konstansi di 75, 80 gitu ya. Gitu. Enggak sampai kita yang lebih dari 100 juga pernah ngalamin gitu ya tiap minggunya. Jadi kalau yang 100 itu berarti dia ngerit, udah full, balik lagi ke kita, kirim lagi di mobil yang sama. Nah ini eksternal pengiriman kita 1 minggu kemarin ke Sabis, ini juga disorotin juga nih, cuma ada 1, yang lain diesel gitu ya. Ya kita memang sangat tergantung sekali sama limit gitu ya. Sama ini armada kita untuk khusus Pak, daerah tertentu. kenapa? Kurangnya khusus daerah tertentu. Iya. Belum ada. Minta tolong ditambahin aja Pak.
Ya nanti sama mana yang nggak ada nanti ini lagi ya dirimain lagi ya Pak Eko yang udah hafal. Maksudnya tujuannya belum ada tujuan khususnya. Iya maksudnya yang hafal ini nanti semua dia. Enggak, ya bisa dari ini. Oke. Udah tahu. Nah terus nanti rencananya bulan ini ada transporter baru ya akan disurvei dulu mungkin di Solo besok. Ya ini juga yang jadi ini khususnya sedikit sama ini kalau dibilang lebih dari 100% semuanya 13 kubik di atas rata-rata ya gitu sama yang uso ini di bawah harusnya 24. Nah kemarin sudah saya ceritakan Eko sama ini masalah kubikasi kalau kita pakai kubikasi mau trial makanya saya akan terus trial pakai fusonya master karena akan rugi kita banci gitu ya harusnya 24 kubik dia cuma muat sekitar 20 kubik itu makanya saya tahanin ini sampai pertahanin kita pakai azar dulu fusonya kalau fusonya asal kan mau terbuka itu bisa full fuso sih 24 25 itu kalau armadanya si master box itu mentok-mentok di 20 infonya satu Pak. Oke. Data kami belum di 99,5%. Ini aktivitas 1 minggu kemarin, inbound kita di 10.900 dan outbound kita di 9.000-an. Ini SL kita nih. Nah, ini SL kita kemarin 60-an ini membaik. Cuman ini kan belum selesai semua, masih ada yang open, kemudian masih ada yang masih belum fulfillment. Yang di catatan kopi kenangan ini masih 56% dari 874 karton kita cuma bisa memenuhi 400-an. Nah, Yupi ini udah sangat membaik sekali nih. Minggu lalu cuma 40%, 40% ini bisa 99,6%. Jadi kita terima inbound kemarin itu bisa penuhi semua nih. Galenium, oke, OS Isus RW, Colgate itu juga nggak signifikan yang cuma karena beda sedikit. Karena ordernya sedikit, kita penuhinya cuma sedikit. Ininya juga cuma 73. Kindrai ini full OS sama open. Yohim ini masih open. Madurai ini juga OS ya. Kemudian nah ini yang parah nih, parah banget nih. Ngomong ini masih parah, ini PR banget ini ya. Jadi mungkin di Desember baru buka PO baru di Tiga Raksa ke prinsipal. Jadi 1.150 karton cuma 377 yang kita bisa penuhi, cuma 32,8%-nya gitu ya. Ini full OS ya. Eon juga begitu ya. Dari 369 nih cuma bisa 113, 30% cuma coy ya. Waker ini CDP, Polybis ini OS, Uki ini udah oke, sudah muncul open. Ini juga open ini karena direct langsung. Ya. Emina sama Matabeto juga OS. Nah, ini kalau kamu kita capai di 72,42, kalau di situ akhirnya di 93, kemudian 96, PODR-nya 93. Nah ini yang bergabung semua nih. Ini OS ini masuknya ini Serusada, Kopi Kenangan. Nah paling besar ada di Momogi, Kopi Kenangan dan Heons. Heons ini nanti per Desember apa di akhir Desember ini akan berubah menjadi Samyang. Ini CP-nya CP Samyang, bukan CP Heons lagi, infonya begitu. Ya, Heons ini pemegang merek juga, tapi hasilnya ke Samyang. Gitu ya. Jadi nanti kita langsungnya ke Samyang. Gitu. Bukan ke Heons, nanti akan berganti jadi Samyang. Maka ini Pak, prinsipalnya. Iya, CP-nya akan jadi. CP-nya. Ini ya prinsipalnya jadi Samyang. Punya dari Lampung gitu. Barangnya sama, tapi prinsipalnya berganti gitu. Sebenarnya masih sama, ini yang sama Samyang, cuman ya apalah si adik apa seperti apa. Ini 100% PT goyang.
OS-nya gitu ya. Nah ini kalau kita rekap seperti ini ya, profilnya di Dinas Pangan 1,4, lalu isu tadi ada juga isu CW sama transit, masih open, stok isu di angka 17%, CDP di nomor 9%. Jadi kalau ini kita take out open dan CDP-nya kita profilnya di 82% kurang lebih ya. Kalau ditambah stok isu tambah 17 ya kurang lebih di 98-19%. Ya, ini SQ yang OS untuk Danon, SGM, tapi di luar CDP sama yang open ya. CDP itu kita lihat tadi kalau PO reguler langsung di CDP gitu ya. Yang enggak ada. Kemudian ini SQ yang combine yang menjadi konsen kita nih. Kopi kenangan kehilangan 382 untuk satu SQ Avocado. Ini mau mogi banyak sekali sampai ratusan, hampir 500 karton yang kita kehilangan ya, lebih mantap gitu. Kemudian ini yang beli yang samyang, chicken ramen ekstrim, latte ini juga samyang kawan ya, madu orei, yang cheese, momogi lagi sama kubu-kubu ya. Nah ini monitoring subdis sekarang dipecah nih, Danonnya sekian, combine-nya sekian ya. Jadi untuk Euro November SL combine kita di 71,45, di Danonnya 67,28, totalnya di 67,76. Untuk yang Desember SL combine-nya di 38,56, Danonnya masih kecil sekali 10,3. Nah faktor yang mempengaruhi ini ya, adalah kita proses publikasi update TV ya, sama ini kondisinya ini yang merah-merah ini di bawah kelipatan poliser, ada yang nihil juga, ada yang minus juga gitu ya, 67 juta 7,4 M ini jadi tanda tanya nih 4 M tapi belum permintaan. Buat apa aja? Buat injek Bekalis. Injek besar tapi dikirim nggak mau, ini nggak mau, ya ngapain yang mamerin ini Di Batam ya. Banyak duitnya dia, Pak. Dia mau mamerin ketiga rasa nih, gua ada duit ini segini Iya, ya. benar Pak itu Pak. Dari dulu kan gitu Pak. Makanya buat apa dia injek dana besar tapi dikirim nggak mau gitu loh kan. Gua payah nih, cuman gua males. Nah kan gitu Mas. Oke, nah Segoro. gitu. Nah ini kita monitoring ini ya, saat Mama ini kemarin dikejar yang ini kan hampir 1 miliar sendiri nih itunya di UPB karena rata-rata harusnya bulan Mas Mali juga nggak bisa 200-300 juta stok UPB ya, ini sampai 750 juta ya. Jadi kemarin untung aja cepat dicurah, jadi sudah sumpah gitu ya bilangnya. Kalau lihat dari diskon karyawan ini kurang lebih bersama, ada pengurangan sedikit, kemudian diskon outlet ini juga ada kenaikan, ini masuk dari bidang baik ke kondisi diskon outlet ya. Diskon outlet ini masih di 6 bulan ke atas kalau nggak salah. Kemudian di bawah 1 tahun pokoknya, ini jauh di bawah 1 tahun semua, 6 sampai 1 tahun. Dan NRD ini masih sama, close out ini juga masih sama, yang jadi konsen adalah ini, makanya kemarin diminta untuk percepat proses UPW. Nah tapi kita lihat signifikan sudah berkurang. Yang sangat berkurang ini dasar sadanya 400 juta ini sudah tereksekusi semua, sudah dicurah. Nah tadi pagi ini sudah di pick up sama Kokara luar Pamajaya ya, sudah diambil. Nah ini 128 juta seharusnya ini trade baru lagi nih katanya untuk yang Mas Mahir. Berapa? Hah? Berapa? Yang baru? Yang baru nih baru trade lagi 128 juta nih. Berarti untung juga ya. Oh ya nggak tahu nih si itu. Enggak, serius ada ya? Iya, serius ada. Nah, Ini 128. masih Indogrocer yang kemarin. Itu Nah, masih iya, ada iya. allowance, Pak? Hah? Masih ada allowance? Tapi maksud- kalau prinsipal tuh gara-garanya outletnya besar itu. Ya ini kalau kemarin kan tarik ulur tapi jadi kata Bapak Pari jadi beban prinsipal. Karena memang ya Indogrosir sih yang menyesat kurang baik, gitu, bukan dari sana. Jadi satu pasti, tapi dia nggak mau ngakuin. Kemarin kan Bu Mira cerita, sebenarnya nggak mau ngakuin kelahiran dia nggak PO. Terbukti retur dia itu masih banyak yang segel.
tapi sudah expired. Indomaret juga itu kayaknya saya rasa itu CMO yang tahun-tahun sebelumnya. Iya, bisa jadi, bisa jadi ya. Bulan juga penanganan. Jangan kepo dibuktikan itu, jadi boleh kesini masih segel, tapi sudah sebulan ini expired. Padahal SQ itu setiap minggu kita kirim, itu kan ya pastilah kebaca ini pasti nggak punya. Jadi dia bukannya barang yang baru keluar langsung keluar, yang ini tapi yang baru datang bisa langsung keluar, yang lama nendep gitu kan. Memang dia juga ada faktor begini, kita harus tahu juga nih paham dunia perselesaian marketing. Jadi harga MMKA, harga di Canvas, harga di GT itu beda. Oke? Itu beda, itu nggak tahu ya, itu manage-nya Tiga Rasa sama prinsipal ya. Jadi tiga jenis itu punya ada yang beda. Jadi knowledge kita aja sih. Satu dari pembelian, jumlah pembelian juga. Nah, harga di Canvas, kemudian di GT, di Simbat ini beda gitu. Ada selisih walaupun nggak signifikan, tapi ada lah. Tapi namanya orang dagang pasti sedikit aja dia bunga. Jadi di kondisi tertentu si prinsipal itu kasih budget nih promo ke Indomaret, Alfamaret, MMKA. Ya, tentu kan jadi gapnya besar tuh, harga di MMKA, di Indomaret, Alfamaret sama di retail yang lain, di Canvas, di GT, selisih. Jadi outlet kita itu juga kita selalu pasti tahu. Dia ngambil di Indogrosir, gitu ya. Tapi itu nggak menentu begitu. Jadi waktu itu sudah karena ada budget dari prinsipal dan outlet store-nya ke Indogrosir, makanya pengambilan cukup banyak. Nah begitu stok promonya itu sisa stok yang banyak. Nah itulah infonya waktu itu salah satunya penyebab ini itunya di tim. Jadi nggak dipungkiri store kita yang di Canvas, di GT, yang di warung kecil apa, nggak ngambil dari kita, jangan ngambil di situ. Karena memang selisih memang jauh lebih menguntungkan di situ. Pada saat-saat tertentu, nggak sepanjang masa ya, di saat-saat tertentu. Jadi begitu faktornya. Oke. Kemudian, nah ini okupasi kemarin nih cukup tinggi, tapi kalau kita ini di kita cukup tinggi nih, stok segini dan komposisi 30-40%. Tapi kalau kita breakdown lagi detail, ini adalah stok yang cukup slow, ya. Itu di Evo itu 1-2 ya, untuk peruntukan bayi 0 sampai 1 tahun. Kalau yang 3 plus berarti di atas 1 tahun, itu yang backbone-nya apa, yang fast musimnya kita. Nah itu selalu ada promo. Tapi kalau yang Evo 1, 0 sampai 6, 6 sampai 12 itu secara internasional itu Helpot itu tidak boleh ada promo, karena memang umur segitu dari Dinkes, dari dunia juga tidak disarankan untuk konsumsi susu formula, tapi harus dari isi air susu ibu. Itu sih. Untuk yang lain 5% UB ini mulai naik, makanya pencapaiannya sudah mulai cukup baik. Nah komitmen minggu ini kita personal sih rata-rata. Nanti mungkin di traffic ditambahin itu tadi survei transporter. Yang lain ini prepare sonas ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.